Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai reaksi oksidasi dan reduksi ya. Khususnya mengenai perbedaan di antara keduanya ya. Jadi kita awali pembahasan kita di pekan ini dengan melihat definisi ya, apa yang membedakan antara reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, yang pertama, kalau kita lihat dari sisi pengikatan atau pelepasan oksigen, maka kita bisa lihat perbedaannya di sini ya. Oksidasi itu adalah reaksi yang mengikat oksigen, sementara reduksi itu adalah kebalikannya, reaksi yang melepaskan oksigen. Nah, kapan kamu tahu reaksi itu melepas atau mengikat oksigen? Itu kalian bisa lihat dari posisi oksigennya ya, apakah dia ada di kiri atau di kanan. Ya, ketika oksigennya itu ada di sebelah kiri tanda panah, artinya dia itu sebagai pereaksi ya. Jadi dia itu artinya diikat ya, diikat oleh besi menghasilkan oksida besi begitu. Pun yang contoh yang kedua, ketika ada propana, ini propana ya, C3H8, komponen utama dari gas LPG ya. Dia itu ketika dibakar, artinya dia itu direaksikan dengan oksigen. Nah, hasilnya itu adalah gas karbon dioksida atau CO2 dan air gitu. Jadi terjadi pengikatan oksigen oleh C ya. C mengikat oksigen, hasilnya CO2. H mengikat oksigen, hasilnya itu H2O begitu. Nah, kalau kebalikannya ini reaksi reduksi, dia itu melepas oksigen. Berarti di sini posisi oksigennya itu ada di sebelah kanan tanda panah ya. Gitu. Artinya dia dilepaskan. Misalnya ada merkuri oksida di sini HGO ya, dipanaskan. Ini simbol dipanaskan ya, yang ini segitiga menghasilkan raksa yang murni ditambah gas oksigen. Begitu. Ini definisi yang pertama. Harus kalian ingat ya. Nah, kalau yang kedua, dilihat dari sisi pelepasan atau pengikatan elektron. Nah, oksidasi itu adalah reaksi yang melepas elektron, sementara reduksi itu adalah reaksi yang mengikat elektron. Elektron dikatakan dilepas ketika dia berada di sebelah kanan ya, tempatnya di sebelah kanan tanda panah. Misalnya ada atom kalsium di sini Ca, dioksidasi gitu ya, dioksidasi menghasilkan ion kalsium atau Ca2 positif. Ketika dia berubah dari atom menjadi ion, itu artinya dia melepaskan elektron. Nah, sebaliknya, ketika ada satu atom netral mengikat elektron, maka produknya itu adalah pasti anion atau ion negatif ya, dan posisi elektronnya itu ada di sebelah kiri ya, di sebelah kiri tanda panah seperti itu. Nah, ini yang kedua. Nah, kalau yang ketiga, di sini Ibu tuliskan bahwa reaksi oksidasi itu adalah reaksi zat yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi, dan reduksi itu kebalikannya ya, dia adalah reaksi zat yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Dan kalian harus ingat, umumnya dalam satu reaksi kimia, oksidasi dan reduksi itu terjadi bersamaan ya, terjadi bersamaan. Di mana ada oksidasi, pasti di situ ada reduksi gitu, terjadi bersamaan, bukan terpisah sebetulnya ya. Nah, misalnya di sini ada karbon direaksikan dengan oksigen, menghasilkan gas karbon dioksida. Ini kalau dilihat dari definisi pertama tadi, nah, dari sini ya, kalian tahu, oh, oksidasi itu kan mengikat oksigen. Berarti sekilas ini kelihatannya ya, ini adalah oksidasi saja gitu, karena dia mengikat kan, oksigennya di sebelah kiri kan, berarti ini oksidasi. Tapi ternyata kalau kita lihat dari sisi kenaikan atau penurunan Bilox, ini tuh terjadi reaksi oksidasi dan reduksi secara bersamaan. Nah, berarti di sini memang untuk bisa tahu tahu hal tersebut gitu ya, kalian harus lihat analisis perubahan Biloxnya. Nah, caranya yang pertama gini, kalian buat garis dulu ya, garis yang menghubungkan
unsur di sebelah kiri dan sebelah kanan yang samanya. Misalnya ini ada C gitu ya, di kiri, di kanan juga ada pasti C. Kemudian ada oksigen di kiri dihubungkan dengan oksigen yang di kanan. Nah, kemudian setelah itu kita hitung biloxnya. Nah, C itu biloxnya adalah 0. Ya. O2 biloxnya juga adalah 0. Kenapa? Karena C dan O2 itu termasuk unsur bebas. Ya, yang kemarin itu. Kita bahas kan, unsur bebas atau unsur yang sendirian atau unsur yang berbentuk molekul unsur, biasanya dia biloxnya itu 0. Gitu. Nah, sementara yang di kanan, kalian lihat, kalau kita pecah begini ya. Nah, ini kan karena dia unsur netral, kita tahu bahwa apa? Di sebelah kiri ya, ada hitungan begini kan kemarin itu. Bilox C ditambah 2 kali bilox O kan begitu. Bilox O sama dengan 0 gitu. O itu kan dihafal kemarin ya. O itu biloxnya selalu min 2 kan umumnya gitu. Seperti ini. Sementara C-nya itu berapa ya? Nah, kalau kalian hitung nanti hasilnya adalah positif 4. Ya. Nah, sekilas juga kelihatan ya. Positif 4 dikurangi 4 dikurangi 4. Nah, itu adalah 0. Nah, tapi di sini Ibu akan tuliskan bilox O pada CO2 itu kan min 2 gitu. Tidak Ibu tuliskan min 4 ya. Nah, karena yang dihitung adalah bilox untuk 1 atom oksigen. Kalau ini min 4 itu adalah bilox untuk 2 atom oksigen. Tapi yang dituliskan di bagan ini itu adalah untuk 1 saja. Ya, sementara C itu Ibu tuliskan di sini positif 4. Karena memang atom C-nya cuma 1 ya, gitu. Nah, di sini kalian lihat dari 0 ke positif 4 itu kan naik ya. Berarti dia itu adalah reaksi oksidasi. Gitu. Sementara perubahan dari sini yang bawah oksigen menjadi CO2 itu adalah reaksi reduksi. Kenapa? Karena biloxnya turun gitu. Turun ya, dari awalnya 0 menjadi min 2 itu kan turun. Nah, jangan keliru ya mendefinisikan naik atau turun itu kalian ingat-ingat aja garis bilangan. Kayak gini nih, misalnya 0, 1, 2, 3 ke kiri ya, itu kan negatif, berarti kalau ke kiri itu artinya dia turun. Nah, kalau ke kanan dia itu naik gitu. Jadi kalau dari 0 ke negatif 2 Ibu katakan turun karena dia posisinya ke kiri ya. Nah, sementara kalau 0 ke positif 4 kan dia naik gitu. Gitu, ada di kanan. Nah, ya, jangan bingung ya. Nah, di sini ada istilah baru ya yang harus kalian pahami. Ada oksidator. Oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi. Di mana ini yang menjadi oksidatornya? Nah, kalian lihat reduksinya yang mana nih? Yang bawah kan? Nah, reduksi itu terjadi pada reaksi yang ini, dari oksigen menjadi CO2. Maka yang menjadi oksidatornya itu adalah zat yang mengalami reduksi. Ya, tidak lain adalah oksigen. Yang ini. Ya, yang oksigen ini nih. Sementara reduktor itu kebalikannya. Dia adalah zat yang mengalami oksidasi. Ya, tidak lain yang ini kan. Nah, jadi atom C mengalami oksidasi menjadi senyawa CO2. Maka Ibu tuliskan sini karbon ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh soalnya ya, yang sering sekali ditanyakan di ujian-ujian tuh biasanya begini. Sama ya caranya itu, kalian buat garis yang menghubungkan unsur yang sama di kiri dan di kanan. Jadi Fe besi ketemu besi lagi gitu. Kemudian mana lagi yang sama? O sama? Ya pasti sama ya, di kiri dan di kanan juga ada. Tapi kan kalau oksigen atau hidrogen itu biloxnya biasanya nggak berubah gitu, tetap min 2 di kiri dan di kanan. Jadi kita nggak akan menghitung bilox oksigen. Yang kita hitung itu yang lainnya, misalnya C di sini ya. Nggak ada pilihan lain kan? Nah, gitu. Jadi kita lihat di sini perubahan biloxnya, kita awali dengan mencari unsur yang bebas nih. Unsur bebas tuh yang sendirian nih, kayak Fe. Dia pasti biloxnya 0 gitu kan. Nah, terus yang ini nih, CO. Nah, kita lihat di sini ya. CO itu kan netral, berarti dia 0. O itu min 2 ya. Berarti C-nya supaya jadi 0 itu pasti positif 2.
gitu. Jadi C-nya dia berubah nih di kiri kan dari positif 2 ke yang kanan nih. Nah, yang kanan itu sama dengan yang tadi kan CO2. Nah, CO2 itu positif 4 kan C-nya gitu. Yang ini ya, Ibu nggak tulis lagi perhitungannya ya. Jadi CO2 itu bilox C-nya pada CO2 itu adalah positif 4. Nah, yang ini bagaimana nih yang ini? Fe2O3 kita hitung ya. Fe2O3 itu kan 0 jumlah keseluruhannya nanti. 2 Fe ditambah 3 kali bilox 0 itu kan min 2 ya, gitu. Seperti ini. Jadi 2 Fe dikurangi 6 sama dengan 0. Jadinya begini. Pindah ya 6-nya jadi positif 6 terus dibagi 2 gitu dari sini. Karena Fe-nya tuh ada 2. Jadi positif 3. Nah, yang ditulis itu unsur atau bilox untuk satu atom saja ya, bukan untuk 2 atom. Jadi Ibu tuliskan di sini positif 3. Coba lihat mana yang biloxnya naik, mana yang turun. Nah, kelihatan ya. Jadi dari 3 ke 0 berarti kan dia biloxnya turun, berarti dia adalah reaksi reduksi. Itu. Sementara yang ini CO ke CO2 itu biloxnya naik ya, dari 2 ke 4. Berarti dia adalah reaksi oksidasi. Nah, mana yang zat yang teroksidasi? Zat yang teroksidasi ya tidak lain adalah CO, gitu kan? Yang ini zat yang teroksidasi yang CO. Sementara zat yang tereduksi itu adalah oksida besinya Fe2O3. Ini kalau ditanya zat yang tereduksi atau teroksidasi itu jawabannya pasti ada di kiri. Nah, reduktor itu kan zat yang mengalami oksidasi, gitu ya. Jadi tidak lain adalah CO, gitu kan. Kemudian oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi, ya tidak lain adalah Fe2O3. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada istilah, kalau di modul kalian itu ada istilah reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi. Nah, itu maksudnya adalah reaksi di mana oksidator dan reduktornya itu merupakan zat yang sama. Ibu contohkan di sini ya, misalnya ada Cl di kiri. Seperti biasa ya, kita cari Cl yang sama di kiri dengan yang di kanan. Oke, ini ya. Oke. Cl di kiri ada, di kanan juga ada. Nah, H dan O kita nggak cari ya, karena dia biloxnya selalu sama biasanya. Nah, pilihan yang lain berarti karena di kanan itu masih ada Cl pada HCl, maka kita sambungkan garis yang keduanya di sini gitu. Nah, kalian lihat, kita lihat biloxnya. Karena Cl2 itu adalah unsur bebas, ingat ya, unsur bebas, maka dia biloxnya itu pasti 0 gitu. 0 ya, bawah juga 0. Nah, ini kalian lihat HClO, kita lihat, kita akan hitung bilox Cl pada HClO ya. Oke. Kan 0, O itu min 2, H itu positif 1, dihafal ya. Jadi positif 1 tambah berapa supaya hasilnya nanti 0 gitu. Nah, ini kalau kalian hitung hasilnya adalah positif 1. 1 ditambah 1 dikurangi 2 kan 0 ya. Jadi dapat Cl pada HClO itu biloxnya adalah positif 1. Nah, dari 0 ke positif 1 itu naik, maka dia adalah reaksi oksidasi. Sementara yang HCl, H itu kan selalu positif 1. Nah, Cl-nya pasti min 1 kan. Nah, karena hasilnya itu harus 0 kan, gitu. Jadi, dari 0 ke min 1 itu kan ke kiri ya. Jadi, dia itu turun biloxnya. Maka, dia termasuk reaksi reduksi. Nah, dari sini kalian bisa lihat bahwa oksidator, ya, kalau ditanya mana oksidatornya, oksidatornya itu kan yang mengalami reduksi, yaitu Cl2 kan. Nah, Cl2. Mana reduktornya? Reduktornya juga itu zat yang mengalami oksidasi juga sama-sama Cl2 gitu. Nah, karena sama-sama Cl2 atau jenis oksidator dan reduktornya sama, maka ini disebut sebagai reaksi autoredoks gitu, atau reaksi disproporsionasi gitu. Nah, ini kebalikannya ya, kalau konproporsionasi itu adalah reaksi redoks di mana hasil reduksi dan oksidasinya merupakan zat yang sama. Nah, kalau ini kebalikannya, bagannya itu kayak gini. Yang dicari itu adalah S gitu.
Kalau H2O abaikan aja ya, karena H dan O biasanya sama, Ibu ingatkan. Nah, ini kan ada S ketemu S ya. Nah, yang unsur bebas itu S. Nih, ini unsur bebas, maka dia biloxnya 0. Oke, ini 0, bawah juga 0. Nah, sementara di sini SO2 kita hitung SO2. O-nya itu kan 2 kali min 2, karena ada 2 ya. O-nya itu ada 2. Ini positif min 4 kan ya. Min 4 tambah berapa supaya hasilnya 0 gitu kan. Berarti dia positif 4 ini. Bilox S-nya di sini itu adalah positif 4. Sementara kalau di sini kita lihat H-nya ada 2 gitu kan. 2 kali positif 1 ditambah berapa supaya jadi 0 kan. Berarti ini positif 2 tambahin min 2 gitu kan. Di sini berarti min 2. Positif 2 ditambah min 2 itu hasilnya adalah 0. Karena dia netral kan gitu. Jadi lihat 4 ke 0 itu kan turun. Dia itu reduksi berarti ya. Turun. Terus dari min 2 ke 0 itu naik gitu kan. Berarti dia oksidasi. Nah, kalian lihat di sini ternyata ini baik hasil oksidasi maupun hasil reduksi itu adalah zat yang sama, yaitu belerang. Nah, ini hasilnya ya. Hasil belerang itu adalah hasil dari oksidasi H2S sekaligus hasil reduksi dari SO2 seperti itu. Maka ini disebut sebagai reaksi konproporsionasi. Ya, kita aja ke contoh soal berikutnya. Kalian jangan kaget kalau ketemu soal begini, kelihatannya susah padahal ini gampang banget ya. Gak usah dihitung. Jadi kalau ditanya mana di antara reaksi berikut yang bukan redox, gitu, yang bukan redox, nah, gimana cara nyarinya ya? Nah, Ibu kasih tahu cluenya ya. Jadi suatu reaksi redox itu umumnya, gitu ya, mengandung unsur bebas. Nah, ini ciri redox itu harus ada unsur bebas, gitu. Unsur bebas tuh unsur yang sendirian, ingat ya. Coba lihat di sini mana yang ada unsur bebasnya. Ingat ini soal PG ya. Ini soal PG nih. Kalian lihat nih, ini ada unsur bebas ya. Nah, ini unsur bebas. Berarti ini redox. Sendirian kan AL-nya gitu. Kalau ini H2O bukan unsur bebas karena dia terikat ya H dengan O. Terus ada magnesium kan, dia unsur bebas juga. Dia redox. Dia redox. Mana lagi ya? Yang ada unsur bebas, kita lihat ini natrium unsur bebas. Hidrogen, gas hidrogen juga unsur bebas. Ini redox berarti. Jangan ketukar ya, ini redox. Ini redox. Ini juga redox karena ada unsur bebasnya gitu. Ini ada unsur bebas ya, ada kelihatan ya. Ada C sendirian, ada Cu sendirian, berarti dia itu juga redox. Maka kalau ditanya yang bukan, berarti jawabannya sisanya yang ini. Ya, di sini nggak ada reaksi unsur bebas ya, nggak ada. Maksudnya nggak ada unsur bebasnya, yang terjadi hanyalah reaksi pertukaran ion saja gitu. Jadi jawabannya adalah C karena yang ditanya yang bukan. Oke, sekarang ini kalau lihat ini jenis reaksinya apa, apakah reduksi atau oksidasi. Nah, berarti kan secara umum kalian bisa lihat di sini adalah reaksi yang melibatkan oksigen. Dan kita ingat definisi yang pertama, reduksi itu melepas oksigen, sementara oksidasi itu mengikat oksigen. Berarti untuk yang pertama, karena oksigennya di kiri, berarti dia mengikat kan, maka dia adalah contoh reaksi oksidasi. Nah, kalau ini gimana? ZNO berubah menjadi Zn, berarti dia melepas, ya kan, melepas oksigen. Jadi dia adalah contoh reaksi reduksi karena berubah ya dari ZNO menjadi Zn, oksigennya dilepas. Oke, kalau ini gimana? Kalau ini pembakaran juga nih, karena oksigennya ada di kiri, ya, berarti dia adalah reaksi oksidasi. Yang keempat, PbO, ya, melepas oksigen menjadi Pb, maka dia adalah reaksi reduksi. Gitu. Terus yang terakhir, Ag2O melepas oksigen, lihat oksigennya ada di kanan kan kelihatan, berarti ini udah pasti reaksi reduksi. Seperti itu, mudah ya. Kita lanjut. Nah, ini kalian lihat modul halaman 28 nomor 7 ada soal ini. Kita harus analisis satu persatu ya, seperti tadi. Buat garis dulu, cari yang sama. Mana yang sama ya? Oke, kita lihat.
PB dan O itu min 2, PB-nya berarti pasti positif 2. Karena kan kalau dijumlahkan hasilnya 0 ya. Jadi PB itu positif 2. Oke, Ibu tulis di sini. Positif 2 berubah jadi 0 karena dia unsur bebas. Ini unsur bebas. Unsur bebas. Nah, ini adalah biloxnya dari 2 ke 0 itu turun, berarti dia reaksi reduksi ya. Oke. Sementara H ke H2O, ya lihat H2 itu adalah unsur bebas, maka dia biloxnya 0 ya. Unsur bebas. Ke H2O, lihat H2O itu biloxnya adalah positif 1, H-nya gitu. Maksudnya gini ya, coba diingat lagi. O-nya min 2. H2 itu pasti kan positif 2. Ya, positif 2 dibagi 2 gitu, karena ada 2 kan H-nya, berarti dia positif 1. Ya, ini ya untuk yang ini. Berarti dari 0 ke positif 1 itu naik kan, maka dia termasuk oksidasi. Mana reduktor atau oksidatornya kita lihat ya. PbO adalah oksidator. Betul atau salah? Nah, PbO adalah oksidator, berarti dia mengalami reduksi. Betul nih. Ini betul ya. Nah, H2O adalah reduktor. Reduktor itu artinya kan mengalami oksidasi kan? H2 mengalami oksidasi. Betul. Bilangan oksidasi Pb dalam PbO itu adalah positif 4. Betul atau tidak? Nah, jawabannya salah. Karena harusnya positif 2 harusnya. Positif 2 kan? Ini salah. Terus bilangan oksidasi H2 adalah 0. Ini betul juga. Terus H2 mengalami oksidasi. Lihat, H2 mengalami oksidasi. Betul. Berarti jawabannya itu adalah yang C. Ya. Karena yang ditanya yang salah kan ya, kecualinya. Gitu. Oke, lanjut. Wow, ini kelihatan panjang dan udah bikin panik duluan. Kayak susah, padahal ini gampang sebenarnya ya. Caranya gini, kalian lihat analisis dulu mana yang unsur bebas. Oke, unsur bebas tuh biasanya dapat pasangan gitu. Oke, kita lihat ini ya, dapat ya. Unsur bebas tuh I2 nih. I2 di kanan, berarti cari temennya di kiri. Nah, kayak gini. Oke, Bu, tarik garis. Nah, di kanan unsur bebas, dia unsur bebas. Di kanan unsur bebas, berarti dia biloxnya 0. Di kiri, kalian lihat, Na itu golongan 1A ya. Golongan 1A, berarti dia biloxnya itu positif 1. Temennya supaya jadi 0 berarti dia min 1 kan. Positif 1 ditambah min 1 itu adalah 0. Maka bilox dari min 1 ke 0 itu adalah naik. Ya kan, bilox naik. Kalau bilox naik itu artinya dia oksidasi. Ya, oksidasi. Nah, tinggal sekarang kita cari ya reduksinya nih. Yang mana yang harus dipasangkan? Nah, biasanya adalah unsur-unsur transisi nih. Kayak gini, Mn. Nah, kalau oksigen sama hidrogen mah nggak usah dicari ya, abaikan aja. Jadi Mn ke Mn. Nah, kita lihat biloxnya, tolong diingat SO4 itu adalah ion gitu ya. Ion yang muatannya itu selalu min 2. Ya, ini harus dihafal nih ya. Ini hafalkan tolong. Hafalkan. Kalau SO4 itu pasti min 2, sehingga temennya itu pasti plus 2. Karena dia netral kan harus 0 gitu. Ini kan harus 0 jumlahnya. Gitu. Nah, sementara yang ini kita lihat MnO2 kan jumlah totalnya 0 ya. Ini oksigen itu 2 kali min 2 itu min 4. Nah, supaya netral berarti ini Mn-nya harus positif 4 gitu. Jadi kalian lihat di sini dari positif 4 ke positif 2 itu kan turun ya, biloxnya turun. Biloxnya turun, maka dia adalah reaksi reduksi. Oke, kita lihat. Yang bertindak sebagai reduktor adalah reduktor itu ingat zat yang mengalami oksidasi. Oksidasi. Yang mana yang mengalami oksidasi? Ini kan, ya tidak lain adalah NaI nih. Gitu. Oke, udah ya. Lanjut. Maaf ini Ibu agak buru-buru. Udah 24 menit soalnya ya. Oke, sekarang kita lihat soal yang berikutnya di halaman 27. Unsur kimia dalam senyawa dapat ditemukan dalam bilangan oksidasi dari min 1 sampai positif 7. Nah, dari ion-ion ini yang tidak dapat
mengalami reaksi disproporsionasi itu yang mana gitu. Oke, berarti kita harus hitung Bilox L pada masing-masing ion ya. Jadi caranya gini, kita lihat ini min 1, berarti di sini ibu tulis min 1. Kemudian Cl ditambah min 2 ya, karena O nya ada 1 kan, jadi ibu tulis di sini langsung Cl min 2, Cl diambil 2 sama dengan min 1. Cl itu sama dengan min 1 tambah 2 karena pindahkan 2 nya. Nah, min 1 tambah 2 itu adalah positif 1 gitu. Jadi ini Bilox Cl pada Cl negatif itu adalah positif 1. Sementara kalau yang ini sama, kita hitung min 1 ya, dari sini min 1, kemudian Cl tambah 4 kali min 2 itu min 1, kemudian Cl min 8 sama dengan min 1, kita pindahkan 8 nya ke kanan, jadinya min 1 tambah 8 kan, jadinya positif 7 gitu. Sementara yang ini udah kelihatan langsung dia Biloxnya min 1 kan gitu ya, karena ini ionnya min 1 saja. Jadi kalian lihat rentangnya ya, jadi Biloxnya itu ternyata yang paling sedikit itu min 1 katanya ya. Ini Bilox Cl, tolong diingat, Bilox Cl itu paling sedikit adalah min 1, paling banyak adalah positif 7 gitu. Maka di sini kalau kalian perhatikan Bilox yang ini dan yang ini, ketika dia sudah yang ini ya, maaf, ketika dia sudah min 1, maka dia itu udah nggak bisa turun lagi gitu maksudnya ya. Kalau Bilox diketahui Bilox terendah itu min 1 dan Bilox tertinggi itu adalah positif 7, maka ketika dia sudah min 1, dia itu tidak bisa turun lagi gitu. Karena dia sudah paling kecil gitu, tidak bisa turun lagi, artinya dia tidak bisa reduksi lagi gitu, tidak bisa direduksi lagi karena udah paling rendah. Sementara yang ini, yang positif 7, dia udah nggak bisa naik lagi karena paling tinggi diketahuinya ya 7 gitu, tidak bisa naik lagi, tidak bisa naik lagi, tidak bisa dioksidasi lagi gitu. Nah, sehingga karena yang dimaksud disproporsionasi itu adalah dia itu harus mengalami oksidasi dan reduksi secara bersamaan gitu ya, dan ini tidak bisa dilakukan pada ion ClO4 negatif atau ion Cl negatif, maka ini jawabannya adalah yang ya, yang ini. Kenapa? Karena sekali lagi ClO4 dia Biloxnya itu sudah positif 7, udah nggak bisa naik lagi, sementara kalau yang ini Biloxnya udah min 1, udah nggak bisa turun lagi gitu ya. Alhamdulillah udah selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti untuk bisa lebih paham lagi, ibu akan kasih kuis seperti biasa. Jangan lupa dicatat dulu materinya di buku tulis gitu ya. Mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat untuk kalian ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.